Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berada dalam hubungan twin flame. Oke, kita akan melihat energi dari divine feminine dan juga energi dari divine masculine-nya kalian. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Okay. Divine Feminine. Okay. Tuh, energi Divine Feminine saat ini. Energi dari Divine Feminine. Thank you. Support from friends. Okay. Healing time. Divine Feminine. Thank you. Frozen and detached. Ghosting you. Okay. Saya merasa kartu ini dari Divine Masculine. Ataukah ada Divine Feminine di sini yang membekukan hatinya kalian dan melepaskan energinya kalian dari Divine Masculine-nya kalian. Dan seperti kartu ini, ghosting you, sepertinya Divine Feminine lagi di ghosting, atau Divine Masculine dia pergi tanpa penjelasan yang pasti atau tanpa alasan yang pasti. Time to speak up. Oke, sepertinya kartu ini keluar dari kemarin, sering sekali dia keluar. Oke, Divine Feminine. Jadi di sini untuk saat ini kalian disuruh untuk minta bantuan dengan teman-teman di sekitarnya kalian atau teman akrabnya kalian, ataukah ada seseorang mungkin di sini yang kalian anggap seperti seorang teman. Jadi untuk saat ini mungkin Divine Feminine kalian disuruh untuk minta bantuan dengan temannya kalian ini. Dan dengan adanya kartu Healing Time, saya merasa Divine Feminine kalian masih perlu melakukan healing di sini. Memaafkan dirinya kalian, memaafkan DM-nya kalian atau Divine Masculine kalian, dan orang tua kalian, teman-temannya kalian, siapapun di sini. Dan juga saya yakin di sini kalau kalian berada dalam hubungan twin flame, biasanya kalian orangnya sudah familiar atau kalian sudah mengenal dengan apa yang namanya inkarnasi. Jadi walaupun misalnya lewat kepercayaan kalian tidak percaya dengan yang namanya inkarnasi, mungkin di dalam hatinya kalian ada sedikit perasaan seperti, ya sepertinya waktu pertama kali kalian ketemu dengan Divine Masculine kalian merasa sepertinya ada deja vu. Kalian merasa sudah kenal dengan orang ini, tapi seperti kalian lupa kapan kalian ketemu, tapi lewat tatapan matanya dia sepertinya kalian sudah kenal sangat dekat antara satu sama lain, seperti itu. Jadi kita diingatkan di sini, tapi kalian tidak harus percaya dengan yang namanya inkarnasi. Tapi menurut pengetahuan saya, biasanya kalau orang yang dalam hubungan twin flame, mereka cepat mengerti tentang inkarnasi, seperti itu. Oke. Dan seperti tadi, frozen and detached. Jadi kalian untuk saat ini mungkin Divine Masculine kalian membekukan hatinya dia, ataukah Divine Feminine di sini yang membekukan hatinya kalian, atau mungkin kalian lagi kecewa, lagi depresi, lagi marah dan sebagainya. Jadi kalian mendetach energinya kalian atau melepaskan energi kalian dari energinya Divine Masculine. Oke. Ghosting you. Jadi Divine Masculine dia mungkin masih mengghosting kalian atau dia belum berkomunikasi dengan kalian sampai saat ini. Time to speak up. Oke, kita akan clarify kartu time to speak up karena dari kemarin kartu ini dia keluar terus.
Jadi Divine Feminine sepertinya kalian disuruh untuk terbuka di sini, tapi terbuka di sini bukan selalu terhadap Divine Masculine kalian. Mungkin terbuka terhadap ilahi atau alam semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa, siapapun yang kalian percaya di sini. Mungkin kalau kalian belum terbiasa untuk berkomunikasi dengan dia, ilahi maksud saya, the divine, sudah waktunya buat kalian untuk melakukan hal itu. Okay. Saya akan clarify di sini, time to speak up, tentang hal apakah di sini maksud dari kartu ini. Let's clarify time to speak up. Let's clarify time to speak up. Thank you. Page of One, Eight of One. Okay. Di sini saya merasa Divine Feminine, mungkin kalian berhubungan jarak jauh. Ada dua One di sini, Eight of One dan Page of One. Saya merasa kalian mungkin selama ini ada banyak keinginan untuk berkomunikasi dengan Divine Masculine kalian. Jadi kalian disuruh untuk berkomunikasi dengan Divine Masculine kalian lebih terbuka, lebih banyak berkomunikasi dengan dia seperti itu. Jadi walaupun seandainya dia memblok kalian saat ini, komunikasikan lewat impiannya kalian, atau sebelum kalian tidur di saat kalian meditasi seperti itu, komunikasikan lewat telepatik seperti itu. Jadi bayangkan dia ada di depannya kalian dan berkomunikasilah dengan dia seperti itu. Let's clarify Eight of Wands. The Chariot. Oke. Saya merasa ada Divine Feminine di sini. Mungkin kalian ingin bilang sama Divine Masculine kalian bahwa kalian sudah melepaskan atau kalian lagi berusaha untuk melepaskan apa yang pernah terjadi di antara kalian, terutama kesalahan dari Divine Masculine-nya kalian. Oke, karena dengan cara itulah kalian di sini bisa membalanskan antara yin dan yang kalian, yin yang negatif dan positif, maskulin dan feminin, energi maskulin dan femininnya kalian. Oke. Jadi mungkin Divine Feminine di sini, kalau kalian ingin memaafkan dia atau kalian sudah memaafkan dia di sini, bilang ke dia bahwa kalian ingin melepaskan. The Chariot juga merupakan kartu kesuksesan, jadi mungkin ada Divine Feminine di sini yang perlu berkomunikasi terhadap Divine Masculine. Bilang sama dia untuk saat ini kalian akan melepaskan hubungan ini atau situasi ini karena kalian akan fokus dengan kesuksesannya kalian. Kalian bisa melihat orang ini seperti dia lagi meditasi. Jadi meditasi kegunaannya untuk meningkatkan energinya kita, bukan kesuksesan secara finansial saja, tapi juga secara spiritual. Jadi mungkin ada Divine Feminine yang perlu bilang kepada Divine Masculine bahwa saat ini kalian lagi fokus untuk peningkatan energinya kalian dan juga melepaskan atau memaafkan Divine Masculine kalian dengan apa yang pernah dia lakukan. Okay? Let's clarify page of one. Saya merasa Divine Feminine di sini benar-benar ingin berkomunikasi di sini. Atau Divine Masculine yang Knight of Swords. Oke, saya merasa Divine Masculine menunggu komunikasi dari kalian. Dia sepertinya, saya merasa di sini sepertinya dia menunggu komunikasi yang tulus, komunikasi yang jujur dari dalam hatinya kalian, apa yang kalian rasakan, seperti itu. Dan saya juga merasa di sini mungkin Divine Masculine dia ingin, kalau dia berkomunikasi karena Page merupakan energi anak kecil, kalau dia yang berkomunikasi seperti anak kecil, sepertinya di sini dia lagi berpikir kenapa saya bertindak seperti ini, kenapa sifat saya seperti anak kecil, seperti ada penyesalan di dalam dirinya dia. Dan dia tahu kalau kalian bisa melihat burung ini, seperti burung gagak. Burung gagak merupakan burung yang membantu kita untuk transitioning dari kehidupan ke kematian, seperti itu. Jadi
Saya merasa dia ingin membunuh sifatnya dia yang seperti anak kecil ini. Membunuh di sini maksud saya dia ingin melepaskan sifat kekanak-kanakannya dia ini seperti itu, terutama di dalam berkomunikasi. Oke. Mari kita dalami tentang intuisi saya mengatakan bagaimana tanggapan dia seandainya divine feminine di sini berkomunikasi dengan dia. Oke, saya akan coba lihat seandainya divine feminine hatinya kalian terketuk untuk berkomunikasi dengan divine masculine saat ini dan kalian masih ada akses untuk melakukan hal itu, bagaimanakah tindakan dia atau tanggapan dia kalau kalian terbuka saat ini? Karena kartunya bilang sudah waktunya buat divine feminine untuk berkomunikasi atau terbuka sama dia saat ini. Bagaimanakah reaksinya dia kalau kalian berkomunikasi saat ini? Reaksi dari divine masculine. Five of Wands in reverse. Sepertinya saat ini pikirannya dia lagi kacau, mungkin karena dia menunggu komunikasi dari divine feminine. Saya merasa kalau kalian terbuka sama dia saat ini, sepertinya hal itu akan membantu meredakan konflik yang ada di dalam pikirannya dia. Ace of Pentacle. Mungkin dia di sini akan bilang bahwa dia ingin memberikan atau dia ingin memiliki kesempatan ini kembali. Mungkin dia akan minta balikan sama kalian kalau kalian terbuka saat ini. Tapi buat divine feminine, kalau kalian masih dalam proses healing, walaupun kalian merasa, oh divine masculine saya masih terbuka sama saya, akses masih ada, tapi saat ini tapi dia belum banyak komunikasi, walaupun akses kalian ada, tapi dia tidak terbuka dengan kalian, karena di sini divine feminine kalian masih perlu healing. Oke. Let's clarify Ace of Pentacles. Jadi dia akan minta kesempatan itu kembali. Jadi dia akan minta balikan mungkin kalau kalian terbuka sama divine masculine kalian. Let's clarify Ace of Pentacles. The Star. Harapan. Jadi dia sepertinya ingin berkomunikasi dengan kalian, mengatakan bahwa dia ingin atau dia masih memiliki harapan di dalam hubungan ini, atau dia berharap kalian untuk menerima dia kembali. Let's clarify the Star. The Chariot. Yep. Dan dia juga ingin kalian untuk melepaskan apa yang sudah terjadi. Jadi dari kedua belah pihak kalian memiliki kartu The Chariot. Kalian juga punya The Chariot. Dia juga punya The Chariot. Jadi kedua belah pihak sepertinya di sini ingin mengungkapkan untuk melepaskan apa yang sudah terjadi di antara kalian. Oke, saling memaafkan antara satu sama lain. Mungkin itu yang ingin dia lakukan. Dan juga The Chariot merupakan kartu kesuksesan. Jadi saya merasa mungkin kedua belah pihak di sini ada keinginan untuk mendapatkan kesuksesan di dalam hubungannya kalian. Hanya saja saat ini masih ada divine feminine yang masih perlu healing. Oke. Mari kita lihat energi dari divine masculine untuk saat ini. Energi dari divine masculine. Sorry guys, saya minum air. Divine masculine. Divine masculine.
hospitality. Okay. Divine masculine, support, and coins. Jadi, okay. Sorry guys. Divine masculine, thank you. Eternity, flame. Saya merasa divine masculine sudah tahu kalau kalian berhubungan dengan twin flame di sini. Kalau dia berhubungan dengan twin flame-nya dia, mungkin ada divine feminine yang mungkin di sini sudah terbuka dengan dia. Oke. Voye. Saya merasa divine masculine dia ingin ketemu sama kalian saat ini. Terutama kalau kalian berhubungan jarak jauh di sini. Dia sepertinya dia ingin menemui kalian. Love, ladybug, oke. Kita akan clarify kartunya di sini. Hospitality. Jadi saya merasa di sini mungkin dia ingin memperbaiki situasinya kalian. Kalau dulu dia tidak begitu komunikasi atau dia tidak begitu terbuka. Sepertinya di sini dia ingin keterbukaan di antara kalian. Hanya saja di sini mungkin dia masih saya merasa seperti tadi ada keinginan buat buat dia untuk menemui kalian, terutama buat kalian yang berhubungan jarak jauh. Hanya saja untuk saat ini mungkin finansialnya dia kurang membantu diamnya kalian atau divine masculine kalian untuk melakukan perjalanan ini. Mungkin dia masih memiliki masalah di dalam finansialnya dia. Eternity. Jadi dengan kata eternity di sini saya merasa eternity maksudnya untuk selamanya. Hubungan ini tidak akan pernah putus seperti itu. Jadi kalian di sini mungkin sudah berpisah lama dan divine masculine kalian sepertinya sekarang dia tahu atau dia sadar walaupun kalian sudah putus lama dan tidak pernah ketemu seperti itu, tapi hatinya dia tetap membara terhadap kalian seperti itu. Oke. Dan dengan adanya kartu luck di sini mungkin dia lagi menunggu keberuntungan dari pekerjaannya dia atau dari finansialnya dia. Oke, kita akan clarify kartunya di sini. Hospitality. Let's clarify hospitality. Thank you. The Devil. Jadi seperti tadi mungkin dulu dia memiliki kebiasaan buruk di mana dia susah berkomunikasi atau susah terbuka, cepat marah, cepat cemburu, cepat tersinggung dan sebagainya. Di sini mungkin dia ingin lebih terbuka sama kalian atau lebih memberi kepada kalian. Let's clarify the Devil. Six of Wands. Sepertinya dia mengawasi kalian di sini atau dia menunggu waktu yang tepat untuk menemui kalian atau untuk berkomunikasi dengan kalian. Atau kalau saat ini dia lagi berusaha untuk memperbaiki dirinya dia, mungkin setelah dia mendapatkan kesuksesan di dalam hal itu, disitulah dia baru akan datang menemui kalian atau berkomunikasi. Let's clarify Six of Wands. Two of Swords. Saya juga merasa divine masculine, apa yang dia lihat saat ini membuat dia bingung. Jadi kalau ada divine feminine yang menunjukkan bahwa kalian bahagia tanpa dia, dan dia sepertinya menginginkan hubungan yang sukses di antara kalian, hanya saja saat ini mungkin dia merasa bingung apakah divine feminine juga merasakan hal yang sama kepada dia, seperti itu. Let's clarify Two of Swords, Ten of Swords. Apa yang dia lihat sepertinya di sini dia hal itu membebani pikirannya dia, membuat dia bingung seperti itu. Atau apa yang dia rasakan di sini membuat dia tertekan.
Dia mungkin juga belum mengerti apa yang atau belum begitu tahu apa yang mesti dia lakukan. Let's clarify Ten of Swords. Five of Pentacles. Oke. Sepertinya divine masculine saya merasa di sini dia bilang walaupun saya mesti memelas kasih sayangnya kamu, saya akan melakukan hal itu selama saya bisa atau selama saya dikeluarkan dari beban ini. Sepertinya dia merasa sangat terbebani saat ini. Ataukah juga di sini dia merasa khawatir seandainya dia kembali sama kalian, kalian akan menolak orang ini atau menolak diamnya kalian. Dia khawatir tentang hal itu. Okay, let's clarify eternity. Thank you. Eight of Wands. Jadi seperti tadi, kalian mungkin berhubungan jarak jauh di sini. Jadi walaupun kalian sudah lama tidak ketemu ataupun tidak ada komunikasi di antara kalian, tapi tetap saja di sini mungkin dia masih, kenapa saya masih ingin ketemu sama Divine Feminine saya walaupun kita sudah pisah lama, walaupun kita sudah berjarakan yang jauh seperti itu. Let's clarify Eight of Wands, Queen of Swords. Oke. Dan saya juga merasa di sini Divine Masculine sepertinya ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan. Hanya saja dia tahu bahwa dia sudah sering menyakiti kalian atau mengecewakan kalian. Hal itulah mungkin yang ada Divine Masculine di sini yang sedikit sifatnya dia sedikit negatif. Jadi dia bilang saya akan menunggu sampai kamu reda. Seperti itu. Sampai kalian, mungkin dia tahu bahwa kalian marah sama dia. Jadi let's clarify Queen of Swords. Sorry guys, terkadang intuisinya dia datang sangat cepat dan dia juga pergi sangat cepat. Kalau saya menerangkan terlalu lama, intuisi saya langsung hilang seperti itu. Jadi kadang ada sesuatu yang sudah saya pikir sudah mau saya utarakan, tapi tiba-tiba dia menghilang seperti itu. Maka dari itulah terkadang pikiran saya blank atau intuisi saya langsung hilang semua seperti itu. Let's clarify Queen of Swords. Let's clarify Queen of Swords. Page of Wands. Di sini sebenarnya Divine Masculine benar-benar ingin berkomunikasi dengan kalian. Oke, let's clarify Page of Wands. Tapi dia tahu kalian masih marah. Dan juga seperti tadi mungkin dia setengah dari hatinya dia ingin berkomunikasi, setengah dari hatinya dia mungkin masih malu karena keuangan dia atau finansialnya dia, atau secara spiritual mungkin dia merasa belum begitu dewasa, sedewasa Divine Feminine di sini. Let's clarify Voyage. Thank you. King of Wands. Let's clarify King of Wands. Knight of Wands. Oh my gosh, banyak sekali tentang komunikasi dari Divine Masculine. Seperti tadi saya merasa ada banyak hal di sini yang ingin dia ungkapkan. Jadi di sini saya merasa dia ingin menemui kalian. Hanya saja di sini mungkin dia belum bisa melakukan hal itu karena finansialnya dia atau keuangannya dia yang kurang membantu dia. Atau dia merasa di sini Divine Feminine kalian tertutup karena kalian fokus dengan dirinya kalian. Hal itulah yang membuat orang ini Divine Masculine kalian dia sedikit mengontrol dirinya dia untuk berkomunikasi atau menemui kalian. Dan mungkin dia tahu bahwa dia perlu melakukan hubungan ini secara berlahan-lahan. Karena seorang Knight melakukan sesuatu secara hati-hati seperti itu. Jadi dia mungkin akan melakukan komunikasi ini secara berlahan-lahan. Let's clarify love. Let's clarify love. Thank you. Seven of Pentacles.
Orang ini masih menunggu hasil dari apa yang dia tanam. Dia lagi menunggu, terutama di dalam finansialnya dia. Oke, dia lagi menunggu keberuntungan di dalam finansialnya dia sebelum menemui kalian. Dan dia tahu tentang hal itu karena King of Wands merupakan raja yang orangnya pintar dan raja yang paling tinggi di antara raja. Jadi orangnya sangat bijaksana seperti itu. Atau orangnya tahu apa yang mesti dia lakukan. Let's start by Seven of Pentacles. Apakah dia akan mendapatkan impiannya ini di dalam finansial? Saya akan coba tanyakan tentang hal itu. Let's start by Seven of Pentacles. Let's start by Seven of Pentacles for divine masculine. Let's start by Seven of Pentacles. Sepertinya dia memiliki kesusahan di dalam finansialnya dia atau untuk mendapatkan impian ini. Let's start by Seven of Pentacles. Thank you. Knight of Pentacles. Dia akan mendapatkan kesuksesan itu, tapi di sini dia perlu seperti lebih bersabar di dalam menggapai impiannya ini. Dia tidak akan mendapatkan kesuksesan ini dalam sekejap mata seperti itu. Dia perlu bersabar, oke? Tapi dia akan mendapatkan kesuksesan itu. Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Balance your upper chakra. Jadi ada satu kartu yang sudah terbalik di sini. Mungkin ada divine feminine atau siapapun yang menonton video ini, apakah divine masculine atau divine feminine, kalian disuruh untuk membalanskan upper chakranya kalian. Upper chakra di sini chakra keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi kalau di saat kalian meditasi, kirimkan energi itu. Di saat kalian tarik napas lewat hidung, kirimkan energi itu atau udara itu ke jantungnya kalian. Olah di situ selama 3 detik seperti tahan. Habis itu tarik napas lagi lewat hidung dan naikkan udara itu ke tenggorokannya kalian. Itu chakra kelima yang membantu kalian untuk berkomunikasi. Jadi kalau divine feminine saat ini mungkin komunikasi kalian tertutup, hatinya kalian tertutup, dan juga chakra keenam merupakan intuisi. Kalau hatinya kalian tertutup, intuisi kalian juga tertutup. Dan chakra ketujuh merupakan wisdom atau pengetahuan. Jadi kalau kalian menutup chakra keempat kalian, itu akan mengkonek semua upper chakranya kalian atau chakra keempat, kelima, dan keenam, dan ketujuh. Kalau hati terbuka, kalian tidak bisa berkomunikasi, intuisi kalian tertutup, pengetahuan kalian pun juga mentok di situ. Seperti itu. Oke? Jadi, seperti tadi, siapapun yang menonton video ini, kalian perlu membalanskan chakra keempat, kelima, dan keenam, dan ketujuhnya kalian. Oke. Mari kita dalami hal tentang apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Divine Feminine. Divine Feminine. I'm more spiritual because of you. Jadi Divine Feminine sepertinya di sini kalian secara energi walaupun di luarnya karena egonya kita. Secara energi kalian di sini berterima kasih kepada divine masculine-nya kalian karena kalian bilang di sini karena divine masculine kalianlah, karena kalian ketemu dengan divine masculine lah sekarang kalian menjadi orang yang lebih spiritual. Maka dari itulah walaupun dia menjengkelkan kalian, membuat kalian marah dan sebagainya, tetap bilang terima kasih karena dengan divine masculine kalian inilah sekarang kalian lebih banyak memiliki pengetahuan terutama tentang dunia spiritual. Oke.
Divine Feminine, hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui? Being sincere. Jadi Divine Feminine, kalian bilang bahwa kalian I'm being sincere, artinya kalian sangat tulus atau kalian seperti sangat tulus seperti itu sama dia. Atau kalau Divine Feminine kalian belum tulus terhadap dia karena keegoannya kalian, mungkin kalian disuruh untuk belajarlah untuk mencintai Divine Masculine kalian secara tulus. Jadi mencintai seseorang secara tulus di sini di mana bagaimana kita tahu kalau kita mencintai seseorang dengan tulus? Di saat kita tidak mengharapkan sesuatu balik dari orang itu. Kalau kalian masih mengharapkan, sama juga di saat kalian membantu orang lain. Kalau kalian ada di dalam pikirannya dia, walaupun slightly atau sedikit dari pikirannya kalian, misalnya di saat teman kalian minta bantuan, terus di dalam pikiran kalian merasa, oh, lain kali dia akan membantu saya seperti itu, atau kalian berpikir, oke, saya membantu dia, teman saya saat ini, saya berharap suatu hari dia juga akan membantu saya seperti itu bukan tulus namanya. Maka dari itulah di sini Divine Feminine kalian disuruh untuk memperbaiki situasinya kalian, belajarlah kalian untuk tidak mengharapkan sesuatu balik dari Divine Masculine kalian. Cintai dia dengan tulus karena dia adalah kalian. Oke, ini buat Divine Feminine yang belum bisa mencintai Divine Masculine kalian dengan tulus. Oke. Atau Divine Feminine kalian ingin bilang terhadap Divine Masculine bahwa cintanya kalian sangat tulus terhadap dia. Tapi saat ini, walaupun tidak ada komunikasi dari Divine Feminine, karena kalian masih dalam proses healing. Oke. Divine Feminine, I'm avoiding my situation. Jadi, kalian membekukan hatinya kalian, mendetach energinya kalian. Itu hal yang bagus saat ini, terutama kalau Divine Feminine kalian masih dalam proses healing. Walaupun kalian kangen dengan Divine Masculine kalian, tapi dengan melakukan healing inilah kalian akan bisa memperbaiki situasinya kalian. Jadi untuk saat ini, Divine Feminine kalian lagi menutup diri dengan situasi ini. Jangan khawatir kalian, oh Kak, apakah saya salah kalau saya menutup diri? Terutama kalau maka dari itulah saya sering bilang intuisi sangat berperan penting. Apa yang membuat kalian nyaman, itulah intuisinya kalian. Kalau kalian menggunakan ego di saat kalian, Kak, tapi saya kangen sama dia. Apakah di belakang kepalanya kalian ada perasaan khawatir? Kalau saya kangen sama dia. Kalau saya komunikasi, nanti dia tidak balas komunikasi saya, pasti saya kecewa. Dalam artian saat itu egonya kalian lagi bekerja. Di saat intuisi kalian bilang bahwa kalian ingin berkomunikasi, di mana kalian tahu bahwa itu intuisi. Di saat kalian tidak menunggu sesuatu apapun, di saat kalian orangnya memiliki energi yang tulus, itulah intuisinya kalian. Oke? Let's clarify, sorry. Oke. Sepertinya kita disuruh untuk mengklarifikasi ghosting you. Kita akan coba tanyakan kenapa Divine Masculine mengghosting kalian. Jadi seperti ini, tiba-tiba intuisi saya seperti mulut saya pun tidak bisa berhenti. Mari kita dalami tentang ghosting ini. Sedangkan saya sudah selesai membaca energi yang lama ini, tapi dia kembali lagi. Mungkin Divine Masculine ingin Divine Feminine tahu kenapa dia mengghosting kalian saat ini. Oke. Let's clarify ghosting you. Ten of Cups. Karena saya merasa di sini mungkin dia ingin belajar untuk membahagiakan dirinya dia sendiri. Ten of Cups kalau di kartu tarot yang asli, Ten of Cups merupakan ada banyak orang di situ, keluarga, anak dan sebagainya. Tapi Ten of Cups di deck ini, hati saya terpanggil untuk pakai kartu ini. Jadi Ten of Cups di sini
merupakan kartu kebahagiaan karena dia sendiri di sini. Maka dari itulah saya merasa kenapa dia mengghosting kalian, karena dia perlu belajar untuk membahagiakan dirinya dia sendiri. Let's start by Ten of Cups. The Star. The Star merupakan kartu harapan. Jadi dia masih memiliki harapan di dalam hubungan ini untuk bisa diperbaiki. Hanya saja untuk saat ini dia perlu fokus dengan kebahagiaannya dia sendiri atau membahagiakan dirinya dia sendiri. Terutama buat divine masculine yang masih memiliki masalah di dalam finansialnya dia. Bagaimana dia akan mensupport kalian. Disinilah kita juga terkadang saya mengerti seandainya kalian berhubungan dengan maskulin atau misalnya kalian berhubungan dengan soulmate atau karmiknya kalian dan dia seorang maskulin atau seorang cowok. Kalau cowok yang sejati, cowok yang benar-benar memiliki energi maskulin yang seimbang, dia cepat merasa malu, terutama kalau finansialnya kalian lebih baik daripada finansialnya dia. Oke? Jadi itu yang membuat divine masculine mungkin dia saat ini merasa malu terhadap divine feminine, untuk kembali ke divine feminine karena dia sendiri pun belum memiliki pondasi yang kuat seperti itu. Divine feminine. Divine feminine. Hal apa lagi kah ya? Oke. Spiritual gifts are activating. Jadi ada divine feminine memiliki spiritual gift, maksudnya kelebihan tentang dunia spiritual. Mungkin kalian sudah memasteri tentang meditasi, tentang yoga, dan sebagainya di sini. Jadi kelebihan kalian ini lagi aktif atau lagi membara seperti itu. Jadi gunakanlah pengetahuan kalian ini secara bijaksana. Jangan dibuang-buang kalau kalian punya kelebihan tentang hal ini, tentang dunia spiritual. Divine feminine. We are still connected. Jadi divine feminine secara energi kalian bilang bahwa kalian masih connected atau masih bersatu antara satu sama lain. Divine masculine. Divine masculine. Thank you. I keep seeing 11-11 atau 11-11 everywhere. Jadi divine masculine yang kalian dia mungkin saat ini masih dalam proses awakening. Maka dari itulah kalau kalian misalnya kalian sudah berada dalam hubungan twin flame selama setahun, dan di awal pertemuan kalian mungkin kalian sering melihat angka 11-11, terus sudah setahun kalian berjalan, kalian masih melihat angka 11-11 di sini, dalam artian kalian masih dalam proses awakening. Oke. Jadi proses awakening di sini maksudnya proses pembaikan diri, peningkatan diri. Jadi memaafkan apa yang pernah kalian lakukan. Misalnya kalian pernah menyakiti perasaan orang lain dulu. Kalian akan diingatkan kembali tentang hal itu, atau hal-hal yang belum bisa kalian lepaskan, terutama hal yang negatif di sini. Memaafkan orang tua kalian, memaafkan diri sendiri, saudaranya kalian, temannya kalian, dan sebagainya. Maka dari itulah kalian walaupun setahun di sini sudah proses awakening, kalian masih dalam proses awakening karena ada sesuatu yang belum kalian perbaiki seperti itu. Divine masculine. Jadi sepertinya divine masculine sering melihat angka 11-11. Trust in divine timing. Jadi divine masculine kalian disuruh untuk mempercayakan hubungan ini kepada ilahi atau alam semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa. You are a highly sensitive empath. Saya merasa divine masculine mungkin dia kehilangan jejak. Jadi sepertinya kemarin kartu ini juga keluar buat divine masculine. Dia lupa siapa dirinya dia. Karena pergaulan di dalam hidupnya dia, mungkin bergabung dengan orang-orang atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki energi yang sangat rendah, maka dari itulah dia lupa siapa dirinya dia.
intuisinya dia ditutup oleh ilahi. Oke. Dia sebenarnya seorang empath, dan kalian juga divine feminine. Biasanya kalian dalam hubungan twin flame, kalian divine feminine seorang empath, orang yang cepat merasa iba terhadap orang lain, orang yang cepat merasa kasihan, dan selalu biasanya mengutamakan kebahagiaan orang lain. Dan itu juga merupakan energi yang negatif, karena kita ke dunia ini bukan untuk membahagiakan orang lain, tapi belajar untuk membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Jadi balancekan antara kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan orang lain. Jadi mungkin seorang empath biasanya kita selalu memberi dan memberi dan memberi, walaupun kalian punya uang 50.000 terus saudaranya bilang, "Kak, minta uang dong." Kalian kasih semuanya 50.000 seperti itu. Karena kalian tidak mau mengecewakan orang lain, walaupun kalian mesti mengecewakan dirinya kalian sendiri, atau menahan diri kalian untuk membeli hal yang kalian inginkan demi kebahagiaan saudaranya kalian atau orang tua kalian, temannya kalian, dan atau pasangannya kalian. Oke. Spiritual mission, rite of passage, you are ready. Divine masculine, kalian kalau terpanggil hati kalian untuk melakukan spiritual mission di sini, apakah belajar yoga, meditasi, atau mengajarkan orang-orang untuk baca Al-Quran, baca kitab suci, ingin menjadi peramal mungkin di sini, kalau itu yang terpanggil hatinya kalian, divine masculine, kalian sudah siap secara energi, kalian sudah siap. Oke. I feel frustrated and stressed out. Oke. Kita akan dalami tentang kartu ini. Jadi dia bilang bahwa dia merasa frustasi saat ini, atau dia merasa bingung, dia merasa stres. Hal apakah yang membuat dia, divine masculine kalian, merasa stres saat ini? Saya merasa karena tadi saya melihat ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan. Jadi mungkin karena dia belum bisa berkomunikasi dengan kalian yang membuat dia stres saat ini. Oops, oke. Let's clarify. I feel frustrated and stressed out. The Tower. Saya merasa di sini dia khawatir kalau kalian tidak akan memberikan kesempatan itu. Dia khawatir kalau kalian akan menghancurkan hatinya dia. Atau dia khawatir kalaupun dia misalnya kalian bersatu, hubungan kalian akan hancur seperti itu. Atau oke, let's clarify. Oke, The Tower. Nine of Cups. Oke. Di sini saya merasa yang membuat dia stress out saat ini karena dia belum bisa membahagiakan dirinya sendiri. Dia takut kalau dia balik kepada kalian, kalian tidak akan bahagia bersama dia. Karena mungkin pondasinya dia masih lemah, pondasi dia secara finansial, terutama secara finansial, dan juga secara spiritual. Terutama kartu ini yang sudah mengatakan bahwa dari kemarin dia sudah diingatkan, kamu sudah siap untuk melakukan tugas ini. Tapi dia mungkin menutup diri, maka dari itulah kalian mungkin sudah berhubungan lama, tapi dia tetap melihat angka 11-11, walaupun setahun 2 tahun kalian sudah bertemu, tapi dia masih dalam proses awakening. Jadi orang yang masih dalam proses awakening di sini dalam artian kalian belum, orang ini dia belum seperti melawan intuisinya dia, seperti itu. Maka dari itulah ilahi tetap mengetuk hatinya dia, "Hei, ingat siapa kamu. Kamu ada tugas lahir ke dunia ini." Seperti itu. Jadi saya merasa Nine of Cups karena dia takut kalau dia tidak akan bisa membahagiakan kalian, memberikan hal yang terbaik buat kalian. Itu yang membuat dia stres saat ini atau merasa depresi. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain. Oke. Hati saya terpanggil untuk mengklarifikasi. Jadi divine feminine, kalian bilang I'm being sincere. Jadi kalian bilang bahwa kalian tulus di sini. Tulus di dalam hal apakah? Tadi saya merasa seperti awal tadi saya sudah mengexplain, saya sudah menerangkan. Let's clarify I'm being sincere.
Five of Swords. Let's clarify Five of Swords. The Magician. Let's clarify the Magician. Page of Swords. Oke. Di sini saya merasa kalian bilang sama dia bahwa kalian sword merupakan kejujuran. Jadi maksud dari kartu ini divine feminine kalian ingin bilang sama divine masculine kalian. Mungkin divine masculine kalian bisa merasakan energinya dia yang merasakan bahwa kalian kurang tulus terhadap divine masculine kalian. Maka dari itulah kalian ingin bilang sama dia, "Hey, saya benar-benar tulus dengan apa yang pernah saya ungkapkan ke kamu. Kalau dulu kalian pernah bilang, saya mencintai kamu. Mungkin divine masculine dia kurang percaya dengan kata-katanya kalian, maka dari itulah di sini kalian bilang kembali sama divine masculine bahwa kalian benar-benar tulus dan juga apa yang kalian ungkapkan merupakan kejujuran atau sesuatu yang jujur, sesuatu yang sebenarnya, seperti itu. Oke. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Divine Feminine. Cepat sekali. I hid my true self from you because you challenged me to expand. Jadi ada Divine Feminine, kalian menyembunyikan diri kalian saat ini, terutama saat ini. Karena tadi kalian bilang bahwa kalian menutup diri saat ini karena terlalu banyak tantangan yang diberikan oleh Divine Masculine. Maka dari itulah Divine Feminine kalian menutup diri. Oke. Atau kalian menutup perasaan kalian yang sebenarnya. Divine Feminine. Thank you. I couldn't handle my true feelings for you, so I kept you as a friend and nothing more. Jadi Divine Feminine juga bilang karena feelingnya kalian atau perasaan kalian terlalu intens atau sangat membingungkan mungkin buat kalian atau sangat dalam buat Divine Masculine kalian, maka dari itulah di sini kalian menunjukkan ke dia bahwa kalian hanya temenan, tapi sebenarnya kalian tahu siapa Divine Masculine kalian ini buat kalian. Okay. When time got tough, I gave up on you too soon. Jadi Divine Feminine bilang di saat ada banyak masalah di antara kalian, Divine Feminine kalian cepat menyerah. Karena terutama buat Divine Feminine yang masih belum memiliki pondasi yang kuat, hal itulah mungkin yang membuat kalian, saya tidak bisa fokus dengan dua hal saat ini, kesuksesan buat saya atau Divine Masculine saya, seperti itu. Jadi di saat Divine Masculine tidak berkomunikasi sama kalian, disinilah kalian, ya sudahlah, saya lepaskan saja Divine Masculine saya ini, karena saya perlu fokus dengan dirinya saya sendiri, seperti itu. Bukan berarti kalian tidak mencintai dia, hanya saja mungkin ada hal yang lebih penting yang perlu kalian selesaikan terlebih dahulu. Mungkin itu yang kalian rasakan. I fantasize about getting a second chance with you. Jadi Divine Feminine kalian bilang bahwa kalian sebenarnya masih di sini ada pikiran atau ada impian untuk bisa bersatu kembali dengan Divine Masculine kalian. Okay. Time passes, but my feelings don't change even though you no longer trust me with your heart. Jadi Divine Feminine juga bilang walaupun waktu sudah berlalu, tapi perasaan kalian belum juga berubah. Walaupun Divine Masculine kalian kurang percaya sama kalian tentang hal itu. Tapi di sini Divine Feminine kalian sendirilah yang tahu apa yang kalian rasakan. Okay. Divine Masculine, thank you. You are my best friend, and I cherish our friendship above all others. Jadi Divine Masculine bilang bahwa kalianlah orang yang terdekat atau best friend-nya dia, atau orang yang bisa dia ajak untuk terbuka
di dalam segala hal di sini. Jadi dia merasa nyaman bersama kalian, Divine Feminine. Dan dia menghargai hubungan ini walaupun hubungan ini hanya seperti seorang teman, seperti itu. Dia menghargai lebih dari semua teman-teman yang dia miliki. Hubungan kalian jauh lebih berarti buat dia. Divine Masculine, thank you. I couldn't handle your words when you were upset with me. It was too painful. Dia bilang kata-katanya kalian terlalu menyakitkan buat Divine Masculine. Walaupun Divine Feminine di sini kalian tidak menggunakan kata yang tajam. Misalnya, contohnya saya sendiri. Di saat saya pindah, saya bilang, saya akan pindah kota, seperti itu. Saya tidak menerangkan hal apapun lagi, saya hanya bilang saya akan pindah kota, seperti itu. Jadi hal itu mengecewakan dia mungkin karena dia tidak menjawab SMS saya. It's so sad. Tapi apa boleh buat. Jadi mungkin Divine Masculine dia tidak suka dengan jarak yang berjauhan, tapi karena kalian perlu healing atau saya sendiri yang masih perlu healing, maka dari itulah saya mengambil jalan sendiri untuk melepaskan diri saya, seperti itu. Jadi kata-katanya saya walaupun tidak tajam, menurut saya tidak tajam karena saya sangat tulus bilang apa, dan saya bilang hal yang sebenarnya karena saya memang benar pindah kota. Jadi di sini dia bilang bahwa dia tidak bisa, Divine Masculine kalian di sini bilang bahwa dia tidak bisa mendengarkan atau dia merasa tersakiti dengan kata-katanya kalian. Walaupun kata-katanya kalian seperti masih positif menurut kalian, tapi menurut dia sangat menyedihkan, seperti itu. Divine Masculine, thank you. I worry that you have moved on and this is all in my head. Is it? Do you still think about me? Jadi dia bilang dia khawatir kalau kalian sudah move on karena dia merasa energinya kalian sudah mulai lepas dari energinya dia. Jadi dia khawatir kalau kalian benar-benar melepaskan diri dari energinya dia atau kalian benar-benar sudah berputus asa dari hubungan ini. Dia khawatir tentang hal itu. Dan dia juga bertanya apakah kamu masih memikirkan saya, seperti itu. Our beliefs are just too different. I couldn't reconcile mine to yours. Dan dia juga bilang di sini bahwa kepercayaan kalian sangat berbeda dan dia belum bisa mempersatukan kepercayaan kalian dan kepercayaannya dia. Jadi I want to contact our mutual friend to ask about you. Di sini kalian mungkin memiliki teman yang sama. Jadi dia ingin menghubungi temannya kalian untuk menanyakan tentang keberadaannya Divine Feminine. Jadi kalian punya mutual friend atau teman yang sama. Mari kita dalami kembali tentang hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Cepat sekali Divine Feminine, time. You are trying to, oh my gosh, kartunya ini juga keluar kemarin. Divine Feminine, you are trying too hard, give it time. Divine Feminine, kalian terlalu keras di sini, terlalu berusaha untuk memperbaiki situasi ini. Give it time, artinya berikanlah waktu luang untuk energinya kalian bekerja antara satu sama lain. Jangan dipaksakan, terutama buat Divine Feminine yang masih perlu healing. Kalau kalian masih cemburu sama Divine Masculine kalian masih marah sama Divine Masculine kalian masih kecewa dengan perilakunya dia, tingkah lakunya dia. Hal itulah yang membuat kalian masih dalam proses healing ini. Termasuk saya sendiri. Saya belum 100% bisa memaafkan kekurangannya dia atau kesalahannya dia. Jadi ada Divine Feminine yang masih perlu melakukan hal ini. Divine Feminine, thank you. Wait, don't rush it.
Don't rush into it. Allow nature to take its course. Only time will tell. Time, wait. Jadi hanya waktu yang akan menjawab kapan kalian akan bersatu kembali. Jadi tidak ada gunanya untuk kalian sangat kepikiran dengan divine masculine kalian. Saya sudah sering bilang, kalau kalian belum bisa bersatu, lewati proses awakening ini dulu. Oke, karena proses awakening bukanlah proses yang simple atau proses yang gampang. Proses ini akan berkali-kali, mungkin sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tergantung seberapa cepat kalian belajar. Dan di sini juga disuruh wait, jadi tunggu, jangan cepat-cepat melakukan hubungan ini atau mempersatukan hubungan ini. Berikanlah kesempatan buat ilahi untuk mempersatukan kalian agar persatuan kalian ini memang murni dari ilahi, bukan dari keegoannya kita. Oke? Oke, divine masculine. Hal yang perlu divine masculine ketahui untuk saat ini. Thank you. Divine masculine. Thank you. Thank you. Oke. Friendship. Jadi dia bilang tadi, you're my best friend. Jadi dia seperti tadi awal saya sudah bilang sama kalian, jadi saya tidak mau bolak-balik seperti tadi. Oke. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Jadi untuk saat ini sepertinya divine masculine menginginkan kalian untuk memperlakukan dia seperti teman dekatnya kalian. Oke. Jadi kalau kalian memperlakukan dia dengan seperti teman dekat, kalian tidak akan mengharapkan ciuman dari teman dekatnya kalian, atau kalian tidak akan mengharapkan hubungan yang seksual atau pelukannya dia dan sebagainya seperti itu. Mungkin dia lebih menghargai kalau kalian saat ini berhubungan seperti seorang teman dekat. Oke, jadi jangan bilang, saya kangen sama ciumannya kamu, saya kangen sama pelukannya kamu. Jangan bilang seperti itu bukan seorang teman. Itu juga akan menutupi hubungan kalian untuk healing di sini, untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi komunikasi secara ringan, misalnya, hey, kemarin saya belajar masakan ini dan saya sangat suka seperti itu. Atau kemarin saya belajar melukis, saya buat lukisan ini, mungkin kalian bisa kirimkan lukisannya kalian ke dia seperti itu. Oke. Emotion are natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Jadi mungkin pesan ini buat divine feminine. Perasaan amarah ini merupakan hal yang normal, hal yang lumrah seperti itu. Tapi dengan memiliki rasa amarah atau rasa kecewa, rasa ingin memiliki, rasa ingin mengontrol situasi atau seseorang di sini, hal itulah yang menutup visionnya kalian, atau hal itulah yang menutup matanya kalian untuk melihat situasi ini dengan jelas. Karena kita dalam hubungan twin flame di sini bukan selalu bertujuan untuk berpasangan menjadi suami istri. Kita juga terkadang dipertemukan dengan twinnya kita karena kita ada tugas tersendiri. Seperti tadi, kalau kalian suka yoga, mungkin kalian disuruh untuk menjadi seorang leader atau seorang penuntun di dalam melakukan yoga. Kalau kalian suka meditasi, mungkin kalian disuruh untuk mengajarkan orang-orang cara untuk meditasi atau baca Al-Quran, baca kitab suci, menjadi seorang peramal, seperti itu. Jadi, janganlah kalian berpikir karena kalian bertemu dengan twinnya kalian, terus kalian merasa, pokoknya dia harus menjadi suami saya. Tidak selalu, dan sangat susah buat divine feminine, buat kalian berdua, sangat susah buat kalian untuk bersatu dengan divine masculine kalian, kalau yang ada di dalam pikirannya kalian seperti hubungan yang biasa, seperti hubungan dengan soulmate, seperti itu, semakin susah jugalah kalian akan menjalani hubungan ini. Oke? Jadi untuk
mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya kalian. Anggaplah dia seperti oke, dia adalah guru saya, dia adalah penuntun saya, dan dia juga bisa menjadi pasangan saya kalau suatu hari ilahi sudah melihat energi saya dengan dia sudah sejajar seperti itu. Jadi jangan hanya fokus, pokoknya dia harus menjadi, apalagi membayangkan, oh kalau saya bersatu dengan divine maskulin saya akan punya anak indigo, seperti itu. Jadi selalu tentang hubungan, terutama berkeluarga, bersatu, punya anak, itu sudah hubungan yang lumrah. Kalian bukan hubungan yang lumrah, ini bukan hubungan yang biasa, ini hubungan yang sangat spiritual. Oke, maka dari itulah juga kita diberikan kebebasan di sini. Apakah kamu ingin hubungan yang lumrah dengan soulmate-nya kamu? Kamu bisa melepaskan diri dari hubungan ini. Bilang ke ilahi bahwa kalian ingin melepaskan diri dari hubungan ini. Ilahi akan mengerti. Tapi diingat juga konsekuensinya ada. Seperti itu, mungkin suatu hari setelah, walaupun kalian sudah bersatu dengan soulmate-nya kalian, 10 tahun setelah kalian menikah dengan soulmate kalian, mungkin tiba-tiba kalian ingat kembali dengan divine masculine kalian. Jadi bersiap-siaplah juga dengan hal itu, seperti itu. Secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Jadi divine masculine sebenarnya dia memiliki perasaan yang jauh lebih dalam daripada apa yang dia tunjukkan kepada kalian. Oke? Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini buat siapapun yang resonate dengan situasi ini. Kelanjutan dari hubungan ini. Thank you. This could be the one. Jadi kalian sudah bertemu dengan cinta sejatinya kalian. This could be the one. Okay? You have already met the romantic partner you seek. Kalian sudah bertemu dengan cinta sejatinya kalian. Orang yang kalian cari selama ini. Heart to heart conversation. Jadi seperti tadi, di antara kalian, di sini perlu komunikasi dari hati ke hati. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Apakah ini buat divine feminine atau divine masculine? Oke, transformation is beautiful. Jadi diingatkan di sini buat divine feminine kalau kalian masih dalam proses healing, perubahan ini merupakan perubahan yang sangat indah, perubahan yang sangat cantik, perubahan yang akan membantu kalian untuk lebih cantik di dalam dirinya kalian. Seperti secara energi, ilahi bisa melihat cahaya kalian lebih terang lagi. Jadi kalau selama ini energinya kalian gelap, karena kalian masih dalam proses awakening di sini, diingatkan perubahan ini akan menghasilkan hal yang sangat indah buat kalian. Turn knowledge into wisdom. Jadi di sini saya merasa buat siapapun di sini, pengetahuan yang kalian ketahui saat ini, gunakanlah hal itu untuk memperbijak dirinya kalian, untuk membantu dirinya kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih tulus, menjadi orang yang lebih mengerti tentang perjalanan suatu energi. Seperti itu. Trust in divine detour. Jadi kalau saat ini walaupun jalannya kalian dibelokkan kanan kiri, tapi kalian adalah satu, kalian juga akan tetap bersatu walaupun tidak di dalam kehidupan ini. Mungkin di kehidupan yang akan datang, kalau kalian sudah memperbaiki diri antara satu sama lain di sini, di kehidupan yang akan datang kalian akan cepat bersatu dan kesuksesan itu tidak akan pernah ada akhirnya. Kesuksesan secara mentali, kalau kalian pernah, oke. Di sini saya baru saja melihat seperti membayangkan ada seorang kakek dan nenek, seorang yang sudah tua, dia berjalan di depannya divine feminine di sini.
Kalau kalian misalnya saat ini atau sudah mungkin ini terjadi minggu lalu, ada divine feminine mungkin di sini, kalian sudah melihat divine, kalian sudah melihat seorang pasangan yang seperti sangat sayang antara satu sama lain. Tiba-tiba misalnya kalian ke toko, terus tiba-tiba melihat ada seseorang yang sudah tua seperti itu, tapi mereka tetap seperti sayang antara satu sama lain. Itu contoh buat kalian yang melihat orang itu. Jadi hal seperti itulah yang akan terjadi buat kalian. Mungkin ada beberapa divine feminine di sini, kalian akan dipersatukan dengan divine masculine di saat kalian sudah tua nanti, mungkin setelah umur 60 tahun, 50-60 tahun di sini. Karena seperti tadi saya bilang, hubungan twin flame ini tidak tentang seksual. Sangat jauh dari energi seksual. Kalian orangnya spiritual. Kalian sudah lahir ke dunia ini berkali-kali. Jadi energi seksual itu seperti kalian sudah melakukan hal itu beribu-ribu kali. Kalian sudah tidak seperti kalau kalian di sini berpikiran tentang energi seksual lebih banyak, tentang energi seksual daripada tentang dunia spiritual, mungkin dia karmiknya kalian. Jadi kalian sendirilah yang tahu di sini. Oke? Kalau terutama kalau kalian sudah berhubungan setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi sampai 10 tahun, tapi yang ada di dalam pikirannya kalian adalah berhubungan badan, itu karmiknya kalian atau soulmate-nya kalian, karmic soulmate, seperti itu. Oke? Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat kalian semua. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.